salah satu halangan laki-laki dalam menikah itu yaitu di finansial atau keuangan. Ya utamanya di Sulawesi, ya bisa dibilang maharnya ya lumayan. Aduh. Tapi Ustadz, Keluarkan Ali, keluarkan. Ayo. Keluarkan. Curhat. tapi teman saya memberikan solusi sih, katanya bisa dengan pacaran. Karena pacaran itu katanya dia bilang bisa dekat dengan calonnya, dengan orang tuanya, sehingga nanti bisa mungkin dimudahkan. Tapi sebenarnya Ustadz bagaimana sih yang cara yang lebih benar? Ya, segitu. Astagfirullahaladzim, Ali pacaran. Oh enggak. Ya, siap. Kalau balik lagi ke konsep takdir, sebetulnya pacaran itu nggak jadi apa-apa sih. Menurut saya pacaran itu ujung-ujungnya patah hati sebetulnya. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kalian pacaran dengan yang bukan jodoh kalian, udah pasti patah hati, pasti. 100% pasti. Kenapa? Karena jodoh nggak berubah kan? Jadi kalau kalian pacaran sama yang bukan jodoh kalian patah hati. Apalagi cowok nih. Kalau kalian pacaran sama cewek yang ternyata bukan jodoh kalian, berarti kalian udah menghabiskan harta kalian untuk menafkahi calon istri orang lain. Calon istri orang lain kalian yang nyenengin, kasih hadiah, ngatraktir makan, ajak jalan-jalan, rugi kan? Kenapa kalian nggak bisnis aja atau investasi gitu, atau tabung duitnya untuk calon istri kalian nanti? Jadi pacaran itu kemungkinannya kalau kalian pacaran dengan orang yang salah pasti patah hati. Kalau kalian pacaran ternyata memang jodoh kalian, berarti kalian mengawali sesuatu yang baik dengan cara yang tidak baik. Padahal nggak pacaran juga nanti ketemu kan? Toh udah jodoh pasti ketemu. Kalau ternyata bukan jodoh ngapain pacaran, toh nggak akan jadi juga, yang ada patah hati. Jadi pacaran itu kayak sia-sia banget gitu loh. Dalam urusan jodoh nggak berhasil, nanti dalam urusan hubungan kita dengan Allah juga makin buruk. Kalau hubungan kita dengan Allah buruk gara-gara maksiat pacaran, gimana karir kita akan baik? Di satu sisi kita pengen sukses, tapi di sisi lain yang menentukan kesuksesan kita malah kita membuat hubungan buruk dengan dia, yaitu Allah. Jadi apa coba sisi baiknya pacaran selain hawa nafsu doang, sensasi doang? Tapi ujung-ujungnya patah hati. Mending kalian pacarannya nanti aja deh, setelah saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan, pacaran deh kalian tuh. Jadi saya setuju dengan pacaran, tapi setelah halal. Jangan pacaran sebelum halal. Toh bisa juga kok. Jadi pernikahan itu bukan cuma bayar listrik, tagihan air, bukan. Pernikahan itu tentang having fun, pacaran, jadi kayak bestie, jadi kayak temen, gojol-gojolkan, canda-candaan. Lebih dari itu pun berpahala. Kalau pacaran, ngelirik aja udah dosa. Kalau pacaran setelah halal, lebih dari ngelirik berpahala. Jadi pacaran itu nggak mendekatkan jodoh dan tidak memudahkan urusan dalam perjodohan. Dengan harapan gara-gara pacaran nanti orang tuanya jadi baik. Enggak. Kalau orang tuanya ngasih mahar di luar kemampuan kamu, ya berarti dia memang bukan jodoh kamu. Kalau kalian nggak jadi ya. Karena kalau udah jodoh itu nggak ada tuh masalah mahar, kayak nggak ada yang bisa menghalangi. Kayak cerita tadi tuh, nggak ada yang bisa menghalangi. Jadi kalau Ali udah ketemu sama calon jodoh Ali, itu mau gimana pun gak ada urusan mahar, kayak urusan suku, kayak urusan jarak, kayak urusan status sosial, kayak ketolak semua itu. Gak ngaruh semuanya. Kenapa? Karena yang berlaku adalah rencana takdir. Yang lain semuanya akan kalah dengan rencana takdir. Jadi kalau ketemu dengan orang yang susah banget, udah diperjuangkan ternyata akhirnya dia nikah sama yang lain, katakan saja qaddarullah, udah takdir Allah, dia bukan jodoh saya. Selesai. Allahu a'lam.